Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Immanuel Alelang. Saya mahasiswa Stikes Maranatha Kupang, semester 5. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan uh, perjalanan penyakit tentang demam rematik. Tetapi sebelum itu kita perlu tahu apa itu demam rematik. Teman-teman, demam rematik adalah salah satu penyakit yang dapat ditimbulkan dari radang tenggorokan. Demam rematik akan menyebabkan peradangan terutama pada jantung, pembuluh darah, dan sendi. Tetapi dalam kesempatan ini teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana apa yang terjadi sehingga demam rematik ini bisa muncul. Saya akan menjelaskan sedikit tentang perjalanan penyakit dari demam rematik. Oleh karena itu teman-teman semua, demam rematik itu disebabkan oleh bakteri. Nah, nama bakteri itu bakteri Streptococcus beta Haemolyticus grup A. Bakteri ini akan menginfeksi tenggorokan. Kemudian dalam tenggorokan, bakteri ini akan memproduksi sel B atau antibodi atau antiseptokus. Nah, kemudian akan terjadi reaksi antigen atau antibodi. Nah, setelah dia bereaksi dalam tenggorokan menghasilkan antigen atau antibodi, hal ini akan terjadi yang namanya demam rematik. Setelah terjadi demam rematik, teman-teman, itu akan terjadi lagi Streptococcus atau bakteri ini akan menghasilkan enzim. Nah, setelah ia menghasilkan enzim ini akan merusak katup jantung. Setelah dia menghasilkan enzim itu akan merusak katup jantung. Kemudian apa yang terjadi jika dia sudah merusak katup jantung? Maka yang terjadi adalah penyakit katup jantung. Penyakit katup jantung ini terbagi atas dua, yaitu akut dan juga kronis. Tapi dalam kesempatan ini saya akan membahas dulu bagian yang akut. Penyakit katup jantung akut itu tandanya bagaimana, gejalanya bagaimana? Itu penderita akan mengalami demam menggigil. Kemudian setelah mengalami demam menggigil, penderita juga akan mengalami peningkatan suhu tubuh. Dari demam menggigil, peningkatan suhu tubuh, maka masalah keperawatan apa yang muncul dalam kasus ini? Di bagian akut ini, itu masalah keperawatan yang muncul adalah hipertermia. Yang berikut itu kronis. Nah, dalam penyakit katup jantung kronis ini akan terbentuk jaringan perut reaksi inflamasi. Dari terbentuknya jaringan perut reaksi inflamasi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dia menuju ke jantung, yang kedua itu ke kulit. Kita bahas yang pertama, dia menuju ke jantung. Itu katup jantung itu akan membengkak, kemudian edema pada jantung atau pembengkakan pada jantung. Kemudian akan terjadi obstruksi pembuluh darah jantung. Nah, setelah terjadi obstruksi pembuluh darah jantung, maka masalah keperawatan apa yang muncul? Masalah keperawatan yang muncul di sini adalah penurunan curah jantung. Kemudian kita berpindah ke kulit. Kulit, apa yang terjadi pada kulit? Kulit akan menjadi kemerahan. Dari kulit akan menjadi kemerahan. Apa masalah yang muncul dalam kasus ini? Itu akan terjadi gangguan integritas kulit. Oleh karena itu teman-teman, demikian penjelasan singkat mengenai perjalanan penyakit demam rematik. Dalam kasus ini ada 3 diagnosa, yaitu hipertermi, penurunan curah jantung, dengan gangguan integritas kulit. Demikian sedikit penyampaian materi tentang demam rematik. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, kalimat pada kesempatan ini, saya mohon maaf. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.